Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan bahasan seperti biasa, yaitu saham-saham dengan teknikal yang bagus. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya informasikan untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru kenal dengan MS Trade and Investment channel saya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk materi, singkat aja kita sampaikan dulu bahwa kondisi IHSG masih belum ada perubahan ya teman-teman. Bahwa untuk resistan masih di 23,6, retracement di 6868, untuk supportnya ada di minornya ada di 6832, kemudian 6818 dan di bawahnya ada 6810-an. Jadi boleh dibilang pergerakan dari IHSG dalam sekitar 5 hari bursa ke belakang ini atau semingguan ini dia tidak ada perubahan pergerakan. Kemudian kita juga lihat saham-saham penggerak bursa hari ini hitungannya sama ya teman-teman. Ini closingnya IHSG juga enggak kemana-mana karena memang saham penggerak indeksnya hari ini juga imbang ya, antara yang memberatkan IHSG dengan yang menguatkan IHSG. Kita bisa lihat untuk bankingnya nggak seragam ya. Untuk BCA minus ya, BRI plus, kemudian Bank Mandiri plus, BNI-nya plus, paling tinggi nih ya teman-teman. Terus kemudian ada Telkom ya, yang naik juga, GoTo ya teman-teman, GoTo, MDKA naik, Cepin naik. Terus kemudian yang membawa turun IHSG turun adalah BCA, Bian ya, TPIA, HMSP, AMRT, ICBB, kemudian United Tractor. Nah teman-teman, untuk hari ini ada rilis ini ya, data inflasi. Hari ini ada rilis data inflasi. Kita lihat dulu sekilas, lama nggak kita update data inflasi ya. Kita akan lihat seperti apa sih data inflasi Indonesia saat ini. Nah ini adalah data inflasi hari ini teman-teman. Ada tingkat inflasi tahunan yang mana sebelumnya adalah 5,28, sekarang inflasi tahunan 5,47, artinya ada sedikit kenaikan, sedikit aja, tapi ini juga dibanding dengan kesepakatan ada selisihnya sedikit, jadi boleh dibilang ada kenaikan tapi sedikit untuk inflasi tahunannya. Kemudian untuk inflasi bulanan, bulan ini terjadi deflasi 0,16, sebelumnya adalah 0,34, di mana ini ya sedikit di atas kesepakatan seperti itu. Ini adalah chartnya ya. Terus kemudian untuk inflasi inti year on year adalah sebelumnya 3,27, sekarang realisasi adalah 3,09, sedikit penurunan begitu ya. Tapi secara umum bisa saya sampaikan bahwa tingkat inflasi sudah mulai ini ya, sepertinya sudah mulai slow down seperti itu. Jadi kemungkinan kenaikan suku bunga juga sudah mulai akan slow down seperti itu. Seperti halnya di US-nya juga sama. Jadi intinya suku bunganya udah inflasinya udah mulai cukup terkendali, sehingga kemungkinan kenaikan suku bunganya akan lebih melandai. Dan tentu ini adalah fundamental ya teman-teman. Fundamental news ini efeknya biasanya ke saham yang terkait bank, pembiayaan ya, pembiayaan mobil, rumah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk harga komoditas sepertinya tidak ada yang signifikan teman-teman. Harga komoditas crude oil juga masih sama di sekitar 76 ya, ini sekitar 76. Batu bara malah masih turun terus teman-teman. Kemarin udah saya bahas antisipasi laporan keuangan batu bara yang bagus-bagus, walaupun harga komoditas batu baranya sedang turun, tapi mungkin teman-teman bisa kalau berani spekulatif buy ke saham-saham batu bara yang belum keluar laporan keuangannya, tapi sebatas sampai keluar laporan keuangannya teman-teman.
Karena fundamental yang mendrive harga saham-saham batubara naik adalah harga batubaranya sendiri, yang mana harga batubara saat ini sedang turun. Kemudian untuk natural gasnya memang ada sedikit rebound, tapi ini sepertinya tertahan lagi di area ini ya teman-teman, resistan sepertinya. Terus kemudian untuk harga emas, setelah ada penurunan sampai sekitar 1810-an per troy ounce, sekarang harga emas tuh rebound ke 1836. Kemarin MDKA kan naik ya, nanti kita lihat. Terus kemudian untuk CPO masih sama di kisaran 4200-an. Timahnya masih di kisaran timahnya di kisaran support ya teman-teman, 25.600 sekian. Untuk nikelnya juga sedang menuju ke supportnya di kisaran 24.500. Jadi untuk permetalan memang boleh dibilang tidak ada pergerakan kecuali gold atau emas yang memang sedikit ada kenaikan. Begitu teman-teman. Kemudian coba kita lihat dulu untuk kondisi bursa Amerika ya teman-teman. Sekilas aja kita lihat sekilas aja, ini bursa Amerika tadi malam ternyata masih melanjutkan penurunannya. Dow Jones, Nasdaq, hitungannya juga Nasdaqnya juga nggak kemana-mana, tapi kita bisa ngelihat trennya masih belum jelas, masih belum kuat untuk naik. S&P 500 juga masih sama, masih cenderung mencari support. Sedangkan untuk Hang Seng hari ini rebound ya teman-teman, Hang Sengnya rebound. Nikkei-nya hijau juga tipis. Kemudian Eropanya per malam ini saya bikin dia ada sedikit rebound ya teman-teman. Kita lihat dolar indeksnya turun. Biasanya kalau dolar indeks turun ini, maka bursa saham bisa mengalami penguatan. US 10-year bond-nya juga ini ketemu resistan, belum kemana-mana. VIX kecemasan pasarnya turun. Biasanya kalau indeks VIX ini turun, market sahamnya adalah membaik. Kira-kira begitu ya teman-teman. Ini saya cukupkan untuk bahasan indeks dan lain-lain ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan berikutnya ya. Bahasan tentang saham-saham ya, tentang saham-saham dengan technical bagus dan siap naik. Sebagai informasi teman-teman, beberapa saham yang saya bahas ini berulang begitu ya, atau dalam 2-3 hari sebelumnya nggak saya bahas, tapi saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian ketika dia naik ada retracement, ada koreksi, begitu biasanya saya diamkan, nggak saya bahas. Tapi ketika mulai ada rebound dari koreksinya akan saya bahas lagi. Caranya adalah seperti itu. Karena saya berprinsip, kenapa dibahas lagi? Karena saya berprinsip bahwa saham-saham yang bagus itu dia tidak sehari 2 hari, tapi suatu proses ya. Kenaikan itu suatu proses, sehingga ketika naik pun juga akan ada koreksi, dan juga sama ketika turun pun juga ada koreksi. Oke, saya akan masuk ke sahamnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saham pertama yang saya bahas adalah saham yang kemarin rebound dari dasar dan cukup kuat. Rebound dari retracementnya, maksud saya koreksi kemudian rebound yang cukup kuat udah sekitar 2 hari adalah Breeze ya teman-teman. Breeze itu seperti ini. Jadi Breeze itu ketemu resistan kemarin, terus retracement ya. Nah di retracementnya ini, coba ini saya geser dulu ya teman-teman. Saya akan mencari retracementnya dari Breeze. Saya ukur retracementnya dari Breeze, sementara saya akan bikin dulu di sini belum terjadi patah tren, sehingga saya tidak bisa mengambil tren ini, kurang valid ya. Jadi tren base Fibo itu harus diambil dari tren yang patah. Jadi mungkin saya bisa ambil di sini atau di sini. Intinya ini bisa saya ambil dari sini. Saya ngambil dari sekumpulan titik yang di sini. Area yang saya bahas tuh dari sini. Ya, Breeze yang saya ambil dari sini, oke. Dari sini saya akan ambil Fibonacci untuk ngelihat koreksinya dari Breeze, teman-teman. Nah, Breeze itu secara Fibonacci ketika dia break dari 1580 yang area saya garis nih, teman-teman.
maka target penurunan dia itu adalah ke 61,8 retracement. Sebenarnya sudah sampai pertama kali, tapi terus kemudian rebound lagi, sehingga targetnya nggak ke situ lagi karena dia bisa rebound di atas 38 pada saat turun yang pertama. Pada saat turun yang pertama dia sampai 61,8 dan reboundnya udah melewati minimalnya, jadi target penurunannya jadi nggak jadi. Terus ternyata ketika dia naik ketemu 23,6 retracement di sini, dia nggak kuat ya di sini. Baru kemudian dia terkoreksi turun, breakdown 38 retracement sehingga targetnya ke 61,8, udah kecapai, sudah overshoot sedikit. Nah, ketika satu saham rebound dari 61,8 retracement, maka target minimalnya adalah ke 38 retracement. Bisa kurang, bisa lebih, bisa, tapi minimal targetnya itu di situ. Dan ternyata dia hari ini bisa closing di atas 1580 teman-teman. Ini sebenarnya adalah satu pertanda bahwa tren kenaikan ini besar kemungkinannya berlanjut ya. Untuk Breeze, nah kita lihat dulu dari time frame yang lebih besar, kita ambil di sini karena ini terjadi pemotongan tren. Breeze itu kemarin juga ketemu di 1760, itu adalah merupakan 38 retracement. Jadi memang ini terjadi testing setelah ketemu resistan 38 retracement 1780, dia melakukan retracement dan 2 kali retracement weekly itu tidak mampu turun di bawah 1510. Jadi 1510 ini cukup confirm sebagai support saat ini. Sekarang kita perhatikan aja resistan dia ada di 1628, kemudian kisaran 1750, 1760 dan target sementara di 1978 teman-teman ya. Untuk tren mungkin saya bisa update. Secara tren mulai bagus ya teman-teman karena volumenya nongol ya. Volumenya nongol yang saya beri biru itu, terus kemudian hijau itu, terus kemudian ini juga indikator momentumnya juga nongol semuanya. Cuman memang kemarin terjadi pelemahan itu MACD-nya sempat turun. Tapi momentumnya ini masih bermain di atas 100 ya. Kemudian untuk ADX-nya, trennya memang terjadi pelemahan, pembalikan tren juga. Volatilitasnya memang tinggi ya untuk saat ini. Terus kemudian kita lihat dulu kondisi asingnya dari Breeze. Asingnya hari ini masuk ya, cukup besar. Tapi kalau kita lihat sebelumnya memang asingnya sempat net sell yang besar juga dan berturut-turut dalam beberapa hari teman-teman. Kemudian saya satukan teman-teman ya, ini adalah grup Penin. Grup Penin itu sekilas saja ya, PNBN dulu. PNBN ini kemarin naik ya sampai di 50 retracement. Jadi dalam ini tren yang saya ambil, yang saya analisa. Terus kemudian ketika dia naik ternyata di sini 50 retracementnya nggak kuat, balik arah turun dan ngambil supportnya di 1432. Ada sempat ngetes di resistan lagi, gak kuat lagi, ngetes support lagi 1432 dan sekarang dia mencoba untuk naik lagi teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat ini ada satu resistan ya, kira-kira titik pentingnya tuh saat ini di 1450-an teman-teman, sekaligus 1540 kemudian 1570 itu 38 retracement dan resistan berikutnya atau targetnya 1671 untuk PNBN. Memang ini masih cukup berat naiknya karena memang saham ini cukup lama turun sehingga ketika naik ini dimungkinkan ada yang namanya resistan volume. Apa itu resistan volume? Yaitu orang-orang yang nyangkut yang mungkin dia akan keluar dulu ketika harganya sentuh harga average mereka. Secara momentum memang dia tidak ada momentumnya, arahnya juga sedang turun. Jadi mungkin teman-teman harus cukup berhati-hati aja karena dari indikator momentum, indikator konfirmasi indikator memang masih belum bagus ya, memang masih belum bagus. Kemudian asingnya memang banyak keluar ya, itu untuk PNBN. Kemudian PNLF teman-teman, hari ini lumayan kencangnya, asingnya banyak keluar juga PNLF. Kemudian PNIN, asingnya banyak masuk. PNBS, asingnya kita skip aja ya. Nah kemudian kita lihat dulu untuk ini
PNLF hari ini yang lumayan. Nah, PNLF bentuknya sama dengan PNBN juga ya. Sama dengan yang tadi, PNBN. Ini dia saat ini testing 5 MA200 teman-teman. Sekaligus 50 retracement dari tren sebelumnya di sini. Ya. Jadi ini menarik sih, ini menarik karena ada ngetes 50 retracement yang di sini yang saya lanjutkan dari tren sebelumnya. Yang ini ya, yang saya gerakkan ini. Kemudian ngetes juga MA200 ya. Itu terus secara tren dari PNLF bagaimana? PNLF arahnya sih mau bener lagi, cuman tenaganya yang nggak ada ya. Tenaganya nggak ada. Kenapa Pak? Karena volumenya juga kecil ya. Indikatornya ini masih belum bagus. Saat ini indikatornya masih belum bagus. Belum bagus lagi maksud saya. Terus kemudian PNLF udah. Kemudian PNIN. PNIN secara bentuk juga sama. Masih ada resistan cukup banyak ya teman-teman. Kemudian PNBS sama juga secara bentuk seperti itu. Berikutnya adalah saham penghasil gas. Hari ini naik lumayan teman-teman. Ini masih mengikuti satu pola yang saya bikin, di mana resistannya di sekitar 2300. Ini adalah AGII, di mana AGI itu kemarin retracement ya. Retracementnya di mana? Nah, koreksinya itu kemarin terbatas hanya sampai di kisaran 2100 teman-teman. 2100 itu merupakan 38 retracement ya di sini. Dan ini mulai rebound lagi. Kalau seperti ini, 38 retracement hanya menjadi titik koreksinya atau support yang kedua dalam tren naik ini, maka kemungkinan besar tren ini akan lanjut teman-teman ya. Tinggal ada nggak dia dorongan volume untuk mendorong dia naik. Volumenya sayangnya tetap aja ya. Si AGI ini volumenya tetap aja. Indikatornya juga memang arahnya benar, cuman arahnya benar dari ini. Biru nongol, hijau nongol, tapi merahnya nggak nongol. Artinya tenaga atau momentumnya kurang kuat ya teman-teman, kurang kuat momentumnya. Mungkin kita lihat dulu untuk asingnya hari ini lumayan dan beberapa hari ini juga hitungannya lumayan ya. Kemudian saham yang terkait harga emas di bahasan komoditas tadi saya sampaikan MDKA untuk mungkin akan kita bahas karena harga emas juga lagi rebound dan kita bisa ngelihat asingnya masuk terus ya teman-teman. MDKA asingnya masuk ini hari ini besar, biru besar. Kemudian kondisi dari MDKA secara trennya dia memang kalau kita lihat birunya udah nongol, hijaunya belum. Artinya sebenarnya arahnya masih belum begitu beres. Ini MDKA ya, arahnya belum begitu beres. Tenaganya juga belum. Artinya dari merahnya juga belum nongol. Kemudian kita lihat dari sini memang volumenya juga nggak ada. Jadi memang tidak men-trigger indikator untuk bermain lebih bagus. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sini, memang dia secara teknikal, teman-teman mengesampingkan pembacaan indikator, tentu akan lebih berani untuk melangkah seperti itu. Jadi memang saya sendiri juga sudah mengurangi penggunaan indikator teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang indikator itu membuat kita tidak bebas berpikir karena kita hanya menunggu atau mengandalkan data itu keluar ya. Kita hanya menunggu atau mengandalkan data itu keluar seperti itu. Padahal kalau kita bisa mengesampingkan indikator itu, sebenarnya kita bisa ngelihat di MA200 di 61,8 retracement. Ini keluar sinyal kosongan begitu dari candle ya. Jadi ini adalah contoh yang bagus sebenarnya MDKA no indikator ya, no indikator. Itu aja loh sebenarnya. Tanpa indikator pun kita sebenarnya bisa kok trading gitu. Karena kalau kita nunggu indikator kadang tuh mindset kita udah kebentuk harus nunggu indikator begitu. Tanpa indikator padahal kita bisa lihat bahwa ini MA200 ada muncul doji itu butuh konfirmasi besoknya. Itu candle yang pertama setelah doji ini kan hari apa? Senin ya, Selasa, Rebo ini semuanya bagus. Kita tinggal ngukur aja kenaikan si MDKA ini kira-kira udah sampai titik targetnya dia belum begitu. Kita bisa ukur teman-teman ya. Kita bisa ukur sebentar kita bisa ukur
kenaikan dari si AGI ini. Nah, supaya nggak bingung saya geser dulu. Ya, perhatikan teman-teman ya, ini kita hanya ambil dari area sini aja. Karena kita akan mengambil trend base. Kenaikan ini saya rasa udah sampai di separuh trennya. Nah, kenaikannya ini dia bisa ngelewatin 4550 ya. Jadi kuat ini. Si MDK ini kuat karena dia bisa melewati 4550 ya. 4550 saya garis. Ini target pertama berhasil dilalui. Baru boleh kita ambil kedua ini. Kita boleh ambil tren yang kedua. Jadi target dia juga ada 4650 hampir ya. Kalau dia bisa lewatin itu, kemungkinan besar berlanjut naik adalah lebih besar karena separuh dari tren dia turun ini berhasil dilewati oleh MDKA ya. MDKA tadi asingnya udah kita bahas ya. Kemudian lanjutan saham kemarin teman-teman ya, MAPI ya. MAPI lanjutan ya, MAPI ini mengalami retracement. Setelah kenaikan dia mengalami retracement atau koreksi. Dan koreksi dia ini hanya ini kan dalam tren dia naik ini teman-teman ya. Ini dia terkoreksi, ada supportnya yang pertama di sini di 1560. Kemudian support kedua. Nah, di support kedua ini ternyata nggak sampai di situ, dia udah mulai rebound. Namun sayangnya 1560 atau di 23,6 dia nggak mampu. Jadi ini memang masih cukup riskan. Nah, kuncinya adalah di 1490 dia jebol nggak ya teman-teman. Kalau closingnya di bawah 1490 terbuka peluang MAPI untuk terkoreksi sampai ke sini ke 1375. Sementara kuncinya 1490 supportnya, resistannya 1560 untuk MAPI. Kemudian kita tengok dulu untuk asingnya, banyak hari ini kecil, nggak banyak masuk, nggak masuk nggak keluar lah istilahnya begitu. Kita lihat ke belakang, asingnya masih cukup dominan untuk net sell ya untuk saham MAPI ini teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk ADX-nya MAPI cukup bagus ya. Biru nongol, merah nongol, hijau nongol. Jadi trennya bener, arahnya bener, cuman kurang tinggi saja. Kekuatan dari trennya kurang kuat aja. Arahnya udah bener, sudah bener arahnya, tapi kekuatannya aja yang belum keluar. Nah, selain MAPI teman-teman, biasanya saya bahas MAPA ya. MAPA ini masih dalam retracement. MAPI, MAPA ini model-modelnya sama, masih dalam retracement. Saham-saham yang sedang berlari itu memang seperti ini. Kadang dia tidak akan lari terus, tapi akan ada konsolidasi begitu ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah updatean untuk saham terkait batu bara, karena ini masih saya pantau terus. Nah, ini adalah yang pertama adalah PTBA teman-teman ya. PTBA bagus saja, ini dia bisa sampai di 50 retracement MA 200. Namun ini kunci ya teman-teman. Bisa nggak dia dalam berapa hari ini lewat dari 50 retracement ini? Setahu saya hari ini belum keluar ya laporan keuangan. Yang udah keluar Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya udah keluar. United Tractor keluar kemarin. Adaro belum, tadi saya cek belum. Harum belum. Kemudian PTBA belum ya. PTBA belum. Nah teman-teman, kita bisa perhatikan mungkin untuk saham-saham yang ini, karena batubara itu laporan keuangannya cukup bagus gitu. Nah, beberapa belum keluar laporan keuangan tapi udah keluar ya. Untuk videonya udah saya bahas yang kemarin teman-teman ya. Antisipasi laporan keuangan saham-saham ini loncat duluan, ini udah saya bahas kemarin, teman-teman silakan melihat videonya ya. Nah, setelah PTBA ada Adaro, kita tengok dulu pergerakannya. Setelah PTBA ada juga Adaro, kita tengok dulu untuk Adaro pergerakannya. Adaro hari ini enggak melanjutkan kenaikan kemarin, tapi secara sinyal masih cukup bagus saja teman-teman. Karena sekarang ini dia 50 retracement, di sekitar 3000 itu 50 retracement atau separuh dari
tren dia turun ini. Jadi memang kunci dulu, 3000 itu kunci ya, kunci Adaro dulu. Baru kemudian ada 3060 resistan, ya kemudian 3200-an begitu. Kalau kunci berikutnya ada di 3340. Adaro juga belum keluar laporan keuangannya. Ya, kita bisa perhatikan ini saham, kita tempel aja teman-teman. Kita lihat dulu untuk asing dari PTBA masih masuk terus. Adaro 2 hari ini adalah asingnya net sell teman-teman ya. Kemudian mungkin kita bisa bahas juga kalau Indo Tambang Raya, ITMG kan sudah keluar laporan keuangan dan ITMG hitungannya jalan di tempat aja hari ini ya. Hari ini jalan di tempat. Kalau kita bisa tarik tren seperti ini, sebenarnya ini menarik juga karena dia udah berhasil keluar dari trend line ini. Berikutnya ada EMA 200 38100, itu adalah untuk Indo Tambang Raya. Ya, itu adalah untuk Indo Tambang Raya. Nah, kemudian saya tambahkan Harum ya. Harum tadi sudah ya, teman-teman. Oh, Harum belum. Harum juga ada sedikit kenaikan, tapi ini kalau kita lihat overall dia memang masih jauh ya, masih banyak resistannya untuk Harum, teman-teman ya. Untuk Harum asingnya cukup banyak masuk dalam 3 hari ini, tapi sebelumnya juga cukup banyak keluar untuk Harum. Kemudian saham terkait energi Medco ya teman-teman. Medco. Oke, Medco ya teman-teman. Nah, Medco ini ada resistan di 1173, kemudian 1220 ya teman-teman untuk Medco. Bisa teman-teman perhatikan. Terus kemudian untuk asingnya dari Medco hari ini, asingnya masih ini ya, gonta-ganti net sell, net buy begitu. Nah, kondisi dari ininya Medco gimana? Momentumnya, karena kemarin kan belum bagus ya. Hari ini juga belum begitu bagus teman-teman. Arahnya masih belum begitu benar, sebenarnya belum begitu benar. Nah, dari sini jelas sekali kalau teman-teman tuh pemuja indikator tentu nggak akan berani masuk karena indikator daily-nya nggak nongol ya, kecuali teman-teman menggunakan indikator 60 ya mungkin bisa ya. Nah, menggunakan indikator 60 detik, 60 menit bisanya masuknya di tanggal 23, kisaran harga 1060, sekarang 1160. Jadi tergantung teman-teman, kalau mau trading cepat ya gunain time frame yang lebih cepat begitu ya. Nah, kemudian Medco, setelahnya adalah Akra teman-teman. Akra ya. Nah, kemudian adalah Akra nih, saya bahas Akra. Akra secara tren udah bener sih. Dari tanggal 22 itu trennya udah bener. Kemudian kekuatan momentumnya hari ini bermain di atas 100, tapi sayangnya volumenya nggak nambah-nambah, jadi nggak segera menjadi besar gitu ya untuk momentumnya. Kemudian untuk asingnya dari Akra ya sama keluar masuk ya teman-teman, net buy net sell begitu untuk kondisi dari Akra. Kita lihat dulu untuk kondisi chartnya Akra. Akra itu sebenarnya kan break dari resistan ini. Berikutnya memang masih ada resistan 1450-an teman-teman, sekitar 1450-an. Nah, kita lihat Akra ini juga memang dalam monthly-nya dia juga sebenarnya cukup oke, kenaikannya udah kenceng juga ya dari 2020. Ini kan bulanan ya, mungkin kita lihat weekly-nya aja lah. Nah, weekly-nya sebenarnya trennya kan cukup oke. Wajar kalau dia ada koreksi, retracement begitu. Nah, ini dalam kenaikannya memang tidak langsung naik terus, enggak. Ya, setiap naik ada koreksi, seperti itu ya. Wajar, itu adalah satu pergerakan saham ya. Bagaimana kita tinggal ngaturnya aja, teman-teman. Baik, teman-teman, itu tadi adalah sekitar total lebih dari 10 saham yang saya satukan ke dalam 9 kelompok saham, yaitu saham-saham dengan teknikal yang bagus dan siap bergerak. Mohon untuk dianalisa kembali video-video yang saya sajikan, karena ini sifatnya hanya merupakan trading idea. Terima kasih teman-teman semuanya.